Seminggu setelah pernikahan yang seharusnya jadi awal kebahagiaan, ibu mertuaku menatapku dingin dan berkata, "Ini rumah saya. Kalau mau tinggal, bayar sewa." Aku hanya tersenyum. Karena mereka tidak tahu, aku punya rumah yang jauh lebih besar dari ini. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian ya. Karena di sini kita akan terus menghadirkan kisah-kisah yang bikin baper, mikir, dan kadang bikin merinding. Semoga kalian semua yang sedang menonton selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan kebahagiaan dalam hidup. Tulis di kolom komentar kalian nonton dari kota mana ya. Aku pengen tahu sejauh mana cerita ini sampai ke kalian. Pernikahanku dengan Raka terasa seperti jawaban dari doa-doa panjang yang selama ini ku pendam diam-diam. Ia bukan pria yang datang dengan kemewahan atau gaya hidup mencolok. Justru kesederhanaannya itulah yang membuatku merasa aman. Cara dia berbicara, cara dia menatapku seolah aku satu-satunya orang di dunia ini. Semuanya terasa tulus. Aku, yang selama ini hidup dalam kenyamanan tanpa batas, memilih untuk meninggalkan semua itu. Bukan karena aku terpaksa, tapi karena aku ingin merasakan dicintai tanpa embel-embel status atau kekayaan. Aku ingin tahu, seperti apa rasanya menjadi biasa di mata seseorang. Hari pertama aku menginjakan kaki di rumah keluarga Raka, aku disambut dengan senyuman yang terlihat ramah. Rumah itu tidak besar, tapi cukup nyaman. Cat dindingnya sedikit pudar, beberapa perabot tampak sudah lama digunakan, tapi ada kehangatan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Bu Ratna, Ibu Raka, menyambutku dengan pelukan singkat. "Mulai sekarang kamu bagian dari keluarga ini," katanya. Aku tersenyum, mencoba menenangkan diriku sendiri yang sebenarnya sedang beradaptasi dengan dunia yang sangat berbeda dari kehidupanku sebelumnya. Hari-hari pertama terasa seperti mimpi yang tenang. Aku bangun pagi, membantu di dapur, belajar memasak menu rumahan yang belum pernah benar-benar aku lakukan sebelumnya. Raka sesekali memujiku, membuatku merasa dihargai dalam peran baruku. Namun, ada hal kecil yang mulai terasa janggal. Cara Bu Ratna memandangku terkadang berubah, dari hangat menjadi seperti sedang menilai. Tatapannya sering berhenti lebih lama dari yang seharusnya, seolah mencoba membaca sesuatu yang aku sembunyikan. Aku mencoba mengabaikannya. Mungkin aku hanya terlalu sensitif. Malam hari menjadi satu-satunya waktu aku bisa benar-benar sendiri. Aku duduk di tepi ranjang kecil di kamar kami, menatap ponselku yang penuh notifikasi dari dunia yang kutinggalkan. Nama-nama besar, angka-angka fantastis, dan kehidupan yang dulu sangat dekat kini terasa seperti milik orang lain. Aku menarik napas panjang, lalu mengunci layar. Ini pilihanku. Aku ingin hidup seperti ini, setidaknya untuk sekarang. Di luar kamar, aku bisa mendengar suara Bu Ratna berbicara pelan dengan seseorang. Suaranya tidak jelas, tapi nada bicaranya tidak lagi sehangat siang tadi. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pagi itu terasa berbeda. Udara di rumah terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun matahari sudah tinggi. Aku sedang menyapu halaman depan ketika suara pintu terbuka cukup keras dari dalam rumah. Bu Ratna keluar dengan wajah yang tidak bisa kutebak. Bukan marah, tapi juga bukan ramah. "Nak, sini sebentar," panggilnya. Aku menghentikan sapuanku, lalu mendekat dengan senyum kecil yang kupaksakan. Raka sudah duduk di kursi ruang tamu, tapi anehnya, dia tidak menatapku. Kepalanya sedikit menunduk, tangannya saling menggenggam seperti orang yang sedang menahan sesuatu. Perasaanku mulai tidak enak. Aku duduk di kursi kayu tepat di depan Bu Ratna. Jarak kami tidak jauh, tapi entah kenapa terasa seperti ada dinding yang memisahkan. Beliau menatapku lurus. Tidak ada senyum. "Kamu sudah seminggu di sini," katanya pelan tapi tegas. Aku mengangguk. "Iya, Bu. Dan kamu tahu ini rumah siapa, kan?" Pertanyaan itu membuatku sedikit bingung. Tapi aku tetap menjawab dengan sopan. "Rumah Ibu." Bu Ratna mengangguk pelan. Lalu kalimat berikutnya keluar begitu saja, tanpa jeda, tanpa rasa ragu. "Kalau mau tinggal di sini, kamu harus bayar sewa." Dunia seolah berhenti beberapa detik. Aku tidak langsung menjawab. Bukan karena aku tidak mengerti, tapi karena aku mencoba memastikan bahwa aku tidak salah dengar.
Sewa? Bu. Suaraku pelan, hampir seperti bisikan. Iya, kamu kan tinggal di sini. Semua ada biayanya. Listrik, air, makan. Jawabnya datar. Seolah ini hal yang sangat wajar. Aku melirik ke arah Raka. Dia tetap diam. Tidak ada pembelaan. Tidak ada penjelasan. Bahkan tidak ada kontak mata. Di saat itulah, ada sesuatu dalam diriku yang pelan-pelan retak. Aku menarik napas dalam. Banyak hal yang sebenarnya ingin aku katakan. Tentang siapa diriku. Tentang fakta bahwa aku bahkan bisa membeli rumah ini tanpa berpikir dua kali. Tapi semua itu kutahan. Karena ini bukan tentang uang. Ini tentang bagaimana aku diperlakukan. Aku kembali menatap Bu Ratna. Lalu, aku tersenyum. Senyum yang sama seperti saat aku pertama kali datang ke rumah ini. Tidak masalah, Bu. Bu Ratna terlihat puas. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Seolah ia baru saja memastikan posisinya sebagai pemilik kekuasaan di rumah ini. Bagus. Mulai bulan depannya. Jangan telat. Aku mengangguk pelan. Raka akhirnya bergerak sedikit. Tapi kata-kata yang keluar dari mulutnya justru membuat semuanya terasa lebih dingin. Kamu nggak keberatan, kan? Aku menatapnya. Lama. Lalu menjawab dengan suara yang sangat tenang. Terlalu tenang. Kalau itu membuat kalian nyaman, aku tidak masalah. Padahal dalam hati, aku baru saja mengambil sebuah keputusan besar. Malam itu, saat semua orang sudah tertidur, aku duduk sendiri di tepi ranjang. Ponselku kembali menyala. Aku membuka satu kontak yang selama ini tidak pernah kuganggu sejak pernikahan. Tanganku sempat berhenti beberapa detik di layar. Lalu aku mengetik satu kalimat singkat. Siapkan rumah itu. Aku akan pindah. Ku kirim. Dan sejak saat itu, semuanya tidak akan pernah sama lagi. Sejak percakapan pagi itu, suasana rumah berubah tanpa perlu kata-kata. Tidak ada pertengkaran, tidak ada suara tinggi, tapi justru itulah yang membuat semuanya terasa lebih menekan. Aku tetap menjalani hari seperti biasa. Bangun pagi, membantu di dapur, menyapu, mencuci. Semua kulakukan tanpa protes, tanpa perubahan sikap. Aku tetap tersenyum. Dan mungkin, itu yang membuat mereka salah paham. Di mata Bu Ratna, senyumku terlihat seperti kepatuhan. Seperti tanda bahwa aku menerima posisiku tanpa perlawanan. Beberapa kali aku menangkap tatapannya yang penuh kepuasan. Cara dia mulai memberi instruksi lebih sering, lebih detail, bahkan terkadang dengan nada yang merendahkan. Kalau nyapu itu yang bersih, jangan setengah-setengah. Masak jangan kebanyakan bumbu, boros. Aku hanya mengangguk, tetap tenang, karena aku tahu, waktunya belum tiba. Raka juga mulai berubah, meski tidak secara terang-terangan. Dia tidak lagi banyak berbicara seperti di awal pernikahan. Waktu kami bersama terasa canggung. Malam hari, saat kami berdua di kamar, dia akhirnya bertanya, "Kamu beneran gak masalah soal sewa itu?" Aku menoleh pelan, menatapnya. "Menurut kamu, aku harusnya masalah?" Raka terdiam. Pertanyaan itu menggantung di antara kami, tanpa jawaban. Dalam hatiku, jawabannya jelas. Ini bukan soal uang. Ini soal harga diri. Tapi aku tidak mengatakannya. Aku hanya tersenyum kecil, lalu memalingkan wajah. Aku cuma gak mau bikin masalah. Kalimat itu terdengar lembut, tapi sebenarnya adalah batas yang mulai aku tarik perlahan. Hari demi hari berlalu, dan tanpa mereka sadari, aku mulai mempersiapkan segalanya. Aku tetap memakai pakaian sederhana, tetap berperilaku seperti menantu biasa. Tapi di balik itu, setiap malam aku menerima laporan tentang rumah yang sedang disiapkan, tentang renovasi terakhir, tentang mobil yang akan datang menjemputku. Semuanya berjalan sesuai rencana. Sampai akhirnya, suatu sore, Bu Ratna kembali berbicara padaku dengan nada yang lebih santai. Terlalu santai. "Jangan lupa ya, bulan depan mulai bayar." Ibu nggak mau ngingetin terus. Aku menatapnya. Senyumku masih sama. "Iya, Bu." Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Bukan lagi senyum bertahan, melainkan senyum perpisahan. Malam itu,
Aku berdiri di depan cermin, menatap diriku sendiri, bukan sebagai menantu sederhana, tapi sebagai diriku yang sebenarnya. Sudah cukup, bisikku pelan. Dan besok, mereka akan tahu siapa yang selama ini mereka remehkan. Pagi itu datang dengan cara yang berbeda. Bukan karena suasananya, tapi karena aku tahu, ini adalah hari terakhirku berada di rumah itu sebagai menantu yang mereka anggap biasa. Aku tetap bangun seperti biasa, menyapu, merapikan dapur, bahkan menyiapkan sarapan. Tidak ada yang berubah dari gerakanku. Tapi di dalam diriku, semuanya sudah selesai. Aku tidak lagi menunggu diterima. Aku tidak lagi berharap dipahami. Hari ini, aku akan pergi. Sekitar pukul 10 pagi, suara mesin mobil terdengar dari luar rumah. Bukan suara motor tetangga. Bukan juga mobil biasa yang sering lewat. Suara itu halus, tapi jelas mahal. Bu Ratna yang sedang duduk di ruang tamu langsung menoleh ke arah jendela. Itu mobil siapa? Gumamnya. Raka ikut berdiri, sedikit penasaran. Aku hanya meletakkan lap di meja, lalu berjalan pelan ke arah pintu. Izin, Bu. Tamu saya sudah datang. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat mereka saling menatap. Pintu terbuka. Seorang pria berjas rapi berdiri di depan, sikapnya tegap dan profesional. Selamat pagi, Nona. Semua sudah siap. Aku mengangguk kecil. Terima kasih. Bu Ratna langsung berdiri. Wajahnya berubah. Nona? Ulangnya pelan, bingung. Raka menatapku, kali ini benar-benar menatap. Seolah baru melihatku untuk pertama kalinya. Ini siapa? Tanyanya. Aku menoleh pelan ke arah mereka. Saya mau pindah, Bu. Pindah? Suara Bu Ratna sedikit meninggi. Maksudnya apa? Kamu mau kemana? Aku tersenyum. Kali ini, tanpa menyembunyikan apapun. Daripada bayar sewa di sini, saya lebih memilih tinggal di rumah saya sendiri. Hening. Kalimat itu menggantung di udara seperti sesuatu yang sulit mereka cerna. Raka mengerutkan kening. Rumah, kamu? Aku mengangguk pelan. Iya. Aku masuk ke kamar untuk terakhir kalinya. Tidak banyak barang yang kubawa keluar. Hanya satu koper kecil. Karena sebenarnya, aku tidak pernah benar-benar pindah ke sini. Aku hanya singgah. Saat aku kembali ke ruang tamu, Bu Ratna masih berdiri di tempat yang sama. Tapi kini wajahnya tidak lagi penuh kendali. Kamu ini sebenarnya siapa? Pertanyaan itu akhirnya keluar. Dan kali ini, aku tidak menghindar. Aku berhenti di depan pintu, menatap mereka berdua. Aku tidak pernah bohong, kataku pelan. Aku hanya tidak menceritakan semuanya. Aku melangkah keluar. Pintu terbuka lebar. Cahaya siang menyinari wajahku. Kalau kalian ingin tahu, ikut saja. Aku masuk ke dalam mobil, tanpa menoleh lagi. Dan untuk pertama kalinya, mereka yang sekarang mengejarku. Mobil itu mulai bergerak, meninggalkan rumah kecil itu, dan membawa mereka menuju kenyataan yang tidak pernah mereka bayangkan. Mobil melaju tanpa suara, membelah jalanan kota yang semakin berubah. Dari gang sempit, menjadi jalan besar, lalu masuk ke kawasan yang bahkan tidak pernah Raka bayangkan sebelumnya. Sepanjang perjalanan, tidak ada yang berbicara. Aku duduk tenang di kursi belakang. Sementara di belakangku, mobil lain mengikuti. Mobil yang membawa Raka dan Bu Ratna, yang sejak tadi memilih ikut. Dengan rasa penasaran yang kini berubah menjadi kegelisahan. Raka berkali-kali melihat keluar jendela. Wajahnya mulai tegang. Sedangkan Bu Ratna, diam. Tapi matanya tidak berhenti bergerak. Memperhatikan setiap detail. Mereka mulai sadar, ini bukan tempat biasa. Gerbang tinggi akhirnya terlihat di depan. Besi hitam besar dengan ukiran elegan, berdiri kokoh seperti penjaga dunia yang berbeda. Tanpa perlu dibuka manual, gerbang itu perlahan terbuka otomatis saat mobilku mendekat. Raka langsung menegakkan tubuhnya. Ini, rumah siapa? Suaranya pelan, hampir tidak percaya. Mobil masuk dengan mulus. Di dalamnya, terbentang halaman luas, taman rapi, dan bangunan besar yang berdiri megah di tengahnya. Sebuah Menschaft.
Aku tidak menjawab. Belum. Mobil berhenti tepat di depan pintu utama. Seorang staf langsung membuka pintu untukku. Aku turun dengan tenang, tanpa ragu, tanpa canggung. Seolah tempat ini memang milikku. Beberapa orang berdiri di sisi pintu, menunduk hormat. Selamat datang kembali, Nona. Kalimat itu terdengar jelas, dan cukup untuk membuat semuanya runtuh. Raka turun perlahan dari mobil di belakang. Langkahnya terasa berat. Matanya menatap ke sekeliling, lalu berhenti padaku. Apa? Ini semua? Suaranya bergetar. Aku menoleh. Rumah saya. Kalimat itu sederhana, tapi dampaknya menghancurkan. Bu Ratna kini tidak lagi terlihat seperti sebelumnya. Tidak ada lagi sikap tinggi. Tidak ada lagi nada perintah. Yang ada hanya keterkejutan yang berubah menjadi rasa takut. Kamu, dari awal, suaranya pelan. Aku menatapnya lurus. Aku tidak pernah bilang aku miskin, Bu. Hening. Aku hanya tidak merasa perlu menjelaskan. Aku melangkah mendekat sedikit. Aku ingin diterima sebagai keluarga, bukan sebagai dompet. Raka menunduk. Tangannya mengepal. Aku nggak tahu. Aku menatapnya dalam. Kamu tahu? Jawabku pelan. Kamu cuma memilih diam. Kalimat itu tidak keras, tapi cukup untuk membuatnya tidak bisa membantah. Aku menarik napas pelan. Semua yang ingin kukatakan sudah cukup. Tidak perlu marah. Tidak perlu membalas dengan cara kasar. Karena kadang, kenyataan itu sendiri sudah lebih menyakitkan dari apapun. Aku berbalik, melangkah menuju pintu besar Menschaffen itu. Dan tanpa perlu menoleh lagi, aku tahu, dunia mereka sudah tidak akan pernah sama. Langkah kakiku berhenti tepat di depan pintu besar itu. Tangan kananku sudah hampir menyentuh gagang pintu, tapi aku berhenti sejenak. Bukan karena ragu, tapi karena aku tahu, ini adalah momen terakhir di mana aku masih terhubung dengan mereka, sebagai keluarga. Di belakangku, suasana hening. Tidak ada lagi suara angin yang terasa, tidak ada gerakan. Bahkan waktu seolah ikut menunggu keputusanku. Aku menarik napas panjang. Lalu, perlahan menoleh. Raka berdiri beberapa langkah di belakang. Wajahnya sudah tidak lagi bisa menyembunyikan apapun. Penyesalan, kehilangan, dan ketakutan, semua bercampur jadi satu. Sementara Bu Ratna, kini terlihat sangat berbeda. Tidak ada lagi tatapan tinggi. Tidak ada lagi nada perintah. Yang tersisa hanya wajah pucat, dan rasa malu yang perlahan menghancurkan dirinya sendiri. Aku minta maaf. Suaranya gemetar. Untuk pertama kalinya, dia merendahkan dirinya. Raka melangkah maju. Aku salah. Aku harusnya bela kamu dari awal, katanya dengan suara berat. Aku menatapnya. Lama. Mencari sesuatu yang dulu pernah membuatku yakin memilihnya. Tapi yang kutemukan sekarang, hanya seseorang yang terlambat menyadari. Sekarang kamu tahu rasanya tidak didengar? Tanyaku pelan. Raka terdiam. Dan kali ini, dia tidak punya jawaban. Bu Ratna mendekat. Langkahnya tidak lagi penuh percaya diri seperti dulu. Tolong, jangan pergi. Kita bisa perbaiki, katanya lirih. Aku tersenyum. Bukan senyum yang sama seperti sebelumnya. Ini, senyum perpisahan yang sebenarnya. Waktu ibu minta saya bayar untuk tinggal di rumah itu, aku berhenti sejenak. Di situ juga ibu tanpa sadar sudah menjual hubungan kita. Air mata mulai menggenang di mata Bu Ratna. Tapi aku tidak berhenti. Dan saya tidak pernah menawar. Aku berbalik. Kali ini, tanpa jeda, tanpa ragu. Pintu besar itu terbuka perlahan, menyambutku masuk ke dalam dunia yang memang sudah lama menjadi milikku. Di belakangku, suara langkah tidak lagi terdengar. Tidak ada yang mengejar. Tidak ada yang bisa menahan. Karena mereka tahu, mereka sudah kehilangan. Untuk selamanya, pintu itu akhirnya tertutup. Perlahan. Dan di saat yang sama, sebuah bab dalam hidupku juga ikut berakhir. Di luar sana, Bu Ratna berdiri terpaku. Tatapan orang-orang sekitar mulai terasa menusuk. Bukan karena mereka tahu segalanya, tapi karena sikapnya sendiri kini terasa memalukan bahkan di matanya sendiri.
Ia menunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil di hadapan seseorang yang dulu ia rendahkan. Dan penyesalan itu akan tinggal bersamanya jauh lebih lama dari yang ia bayangkan. Sementara aku tidak menoleh lagi, karena ada hal yang lebih penting dari membalas, yaitu memilih pergi dan tidak pernah kembali. Kadang, kehilangan terbesar dalam hidup bukan karena kita tidak punya, tapi karena kita meremehkan sesuatu yang seharusnya dijaga. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Kalau kamu ada di posisi ini, kamu akan memaafkan atau tetap pergi? Sampai jumpa di cerita berikutnya.